Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kami akan mempresentasikan tentang koperasi yang ada di Samarinda. Anggota kelompok kami pertama adalah Alak Malisak, NIM 2211102431 221110243101. Yang kedua Muhammad Arham Maulana dengan NIM 2211102431 Ansar Abdillah NIM 221102431361. Isnaya Junior 221110243130. Diana 221110243184. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Isnaya Junior. Koperasi sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas asas kekeluargaan ini juga telah cukup banyak membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan nasional. Sejak pertama kali diperkenalkan pada masyarakat Indonesia, badan usaha koperasi telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan usaha koperasi. Prinsip usaha dan karakter koperasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya membuat badan usaha ini disenangi oleh masyarakat Indonesia yang melaksanakan seluruh kegiatan perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia ini memang secara umum sangat cocok dengan badan usaha yang berbentuk koperasi. Keduanya sama-sama menganut asas kekeluargaan dan mengedepankan prinsip gotong royong. Koperasi sendiri di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh R. Arya Wiryatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Budi Utomo. Pada perkembangan selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Muhatta, menjadi salah satu tokoh nasional yang dengan gigih mendukung kehadiran koperasi di Indonesia. Hal inilah yang menjadikannya sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pertama secara resmi, gerakan koperasi sendiri di Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres pertama di Tasikmalaya yang pada akhirnya dijadikan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sejak saat itu, koperasi semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Koperasi menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong dan meningkatkan pembangunan serta perekonomian nasional. Pada awal kemerdekaan Indonesia, koperasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang perkoperasian. Setelah itu, terjadi beberapa peraturan mengenai koperasi tersebut mengalami beberapa pergantian, mulai dari dihapusnya undang-undang tersebut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, kemudian oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Selanjutnya, peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan pengrajin sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang di bawah bimbingan Bapak Dr. Andes Daud Kondorura, MSI, dan Bapak Dr. M. Zaini, MSI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan peran yang dilakukan serta hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan pengrajin sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang. Indikator penelitian ini antara lain yang pertama, koordinasi, yang kedua, pembinaan, yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda sudah berusaha melakukan upaya pemberdayaan terhadap pengrajin sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang melalui pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Dalam upaya memperdayaan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM menyusun berbagai program pemberdayaan, namun program-program tersebut tidak semuanya berjalan dengan baik.
Adapun yang menjadi saran adalah sebaiknya Dinas Koperasi dan UKM lebih meningkatkan perannya demi tercapainya tujuan pemberdayaan untuk menjadikan pengrajin sarung Samarinda yang mandiri serta meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerajinan sarung Samarinda sehingga perkembangan ekonomi kerakyatan dalam hal ini pengrajin sarung Samarinda dapat terwujud dan sejalan pada otonomi daerah Samarinda. Sekian. Oke, Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ansar Abdillah. Ya, terima kasih. Karena keberadaan usaha kecil dan menengah merupakan wujud kehidupan sebagai rakyat Indonesia, dan pada saat terjadinya krisis ekonomi, sektor ini terjadi lebih mampu mempertahankan kelangsungan usaha dibandingkan usaha besar. Selain itu, sektor industri merupakan salah satu sektor yang cukup strategis bagi suatu daerah untuk menanggulangi masalah pengangguran dan sebagai aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin yang masih sangat kompleks, seperti keterbatasan modal untuk melakukan ekspansi usaha yang lebih besar, ketersediaan bahan baku benang masih mengandung dengan benang impor dari Cina, pemasaran yang masih rendah, pilihan motif sarung yang kurang variatif, kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari teknik pembuatan sarung asli Samarinda, sehingga pada saat ini pengrajin sarung dominan pada orang tua. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah yang mempunyai visi pada bidang koperasi untuk mikro, kecil, dan menengah. Perumusan kebijakan teknik perencanaan program operasional koperasi dan UKM dalam upaya pembinaan pengembangan koordinasi monitoring evaluasi penyelenggaraan kebijakan urusan koperasi dan UKM sesuai norma standar dan produksi yang berlaku dan ke arah kebijakan umum daerah. Baik, itu saja yang saya sampaikan untuk presentasi. Mohon maaf dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Pembaca selanjutnya adalah Arham Maulana. Terima kasih. Letak tempat koperasi, letak tempat kantor pusat koperasi melaksanakan suatu kegiatan sehari-hari (TKP), di mana lokasi tersebut menjadi jenis letak perusahaan seperti letak tempat yang terikat dengan alam, letak tempat berdasarkan sejarah, letak tempat yang ditetapkan pemerintah, dan letak tempat yang dipengaruhi faktor-faktor ekonomi. Sering terjadi juga kesalahan dalam pemilihan lokasi yang mengakibatkan perusahaan tidak banyak yang tahu. Pemberdayaan adalah sebuah kata yang bersifat menarik bagi masyarakat karena dapat memberikan sesuatu dalam merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik lagi, sehingga dapat dipahami bahwa pemberdayaan mengandung arti bahwa seseorang berada dalam pengendalian diri sendiri dan lingkungannya, yang memperluas kemampuan dan wawancaranya dan mengevaluasi diri sendiri sampai pada tingkat prestasi dan kepuasan yang lebih besar. Pemberdayaan sebagai proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan warga belajar terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat. Kinderpeter 1979-13
Penulis dapat menggambarkan bahwa pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, power atau kemampuan, dan proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya sehingga dapat memperluas kemampuan, wawasan, serta mampu mengevaluasi diri sendiri sampai pada tingkat prestasi dan kepuasan yang lebih tinggi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, pembicara selanjutnya akan dibacakan Al-Akmal Ishak. Baik, terima kasih. Hasil penelitian dan pembahasan. Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan pengrajin sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang. Peranan berasal dari kata peran. Mengetahui peranan sangatlah penting bagi suatu organisasi, terlebih yang mempunyai kegiatan operasional yang berskala besar, sehingga mengetahui tugas dan kewajibannya yang harus dikerjakan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi dari peranan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menggambarkan bagaimana peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dalam pemberdayaan pengrajin sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang berdasarkan uraian di atas. Maka yang akan dibahas dari artikel ini terkait 3 faktor antara lain koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi, serta hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dalam pemberdayaan pengrajin sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang. 1. Koordinasi. Koordinasi adalah suatu kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi satu sama lain guna terciptanya suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sarana yang telah ditentukan. Hal tersebut dengan fungsi Dinas Koperasi dan UKM diantaranya pelaksanaan pengkoordinasian penetapan kebijakan pemberdayaan suatu usaha kecil dan menengah dalam penumbuhan iklim usaha dengan memfasilitasi pendanaan atau penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, pesaing, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan, dan pelindungan, pembinaan dan pembangunan usaha kecil baik produksi, pasar, sumber daya manusia, dan teknologi, serta memfasilitasikan akses pinjam dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah. 2. Pembinaan. Pembinaan adalah suatu proses dan pengembangan yang mencakup urutan pengertian yang diawali mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan, serta yang disertai usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan, dan akhirnya pengembangan. Ada tujuan dari pembinaan adalah agar mereka tidak rendah diri dan dapat berguna bagi diri mereka sendiri, keluarga, maupun bangsa dan negara. Dengan modal pendidikan dan keterampilan yang diperoleh oleh mereka dapat mandiri dan hidup secara wajar. Menurut UU RI nomor 28 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah bab 4 pembinaan dan pengembangan usaha pasal 16 ayat 1 adalah pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi serta mediator pengembangan usaha. Mediator pengembangan usaha terbagi menjadi 3, yaitu pembinaan pengrajin melalui pelatihan peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen, pembinaan pengrajin selalu meningkatkan akses permodalan, pembinaan pengrajin melalui peningkatan akses pasar. Monitoring dan evaluasi.
Monitoring dan evaluasi (ME) adalah dua kata yang memiliki aspek kegiatan yang berbeda, yaitu kata monitoring dan evaluasi. Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat ini berjalan dengan baik, bagaimana mestinya, sesuai dengan yang direncanakan. Adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana cara pelaksanaan organisasi ini mengatasi hambatan tersebut. Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi. Penilaian atau evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam perencanaan program pemberdayaan, hendaknya Dinas Koperasi dan UKM melakukan evaluasi, karena evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan, mempermudah dalam perencanaan program berikut. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan pengrajin sarung Samarinda oleh Dinas Koperasi UKM tidak berjalan dengan lancar. Hal ini diakibatkan kurangnya komunikasi antara pihak pengrajin sebagai pihak yang merasakan langsung dampak program yang dilakukan dengan Dinas Koperasi UKM sebagai pihak pembuat program pemberdayaan, sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk membuat rencana selanjutnya. Keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari apa yang direncanakan dengan apa yang dilakukan. Apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan hasil perencanaan yang dilakukan? Sekian dari saya. Pembaca selanjutnya adalah Diana. Saran yang perlu diambil adanya penambahan pegawai fungsional Dinas Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan program pemberdayaan, dan perlu peningkatan pelatihan tentang manajemen usaha yang benar kepada semua pengrajin sarung Samarinda, agar pengrajin tidak hanya bisa membuat sarung saja, tetapi juga bisa berkembang menjadi pengusaha sarung. Kesimpulannya, hambatan atau kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dalam pemberdayaan pengrajin sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang mengalami dua kendala. Yang pertama, kendala internal, dan yang kedua, kendala eksternal. Yang dimaksud dengan kendala internal yaitu kurangnya jumlah aparatur yang memberikan bimbingan ataupun pelatihan kepada pengrajin. Sedangkan kendala eksternal yaitu iklim usaha yang belum kondusif serta kurangnya komunikasi dari pengrajin kepada Dinas Koperasi dan UKM yang mengakibatkan proses monitoring dan evaluasi tidak berjalan dengan baik. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.